Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Intan Nurina Seftiniara dalam mata kuliah Hukum Tindak Pidana Khusus. Kita ketemu dalam pertemuan ke-13. Saya hari ini akan membahas tentang tindak pidana mayantara. Di pertemuan ke-12 kemarin kita sudah membahas tentang tindak pidana perdagangan orang. Sebelum masuk ke dalam materi tindak pidana mayantara, saya akan membahas terlebih dahulu, mengulas kembali tentang tindak pidana perdagangan orang. Unsur-unsur dari tindak pidana perdagangan orang itu ada pelaku, ada prosesnya, ada caranya, dan ada tujuannya. Tindak pidana perdagangan orang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, yaitu tindakan perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penipuan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang, atau memberikan bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang tersebut untuk memegang kendali atas orang lain, baik dilakukan di dalam negara maupun antar negara, dengan tujuan untuk mengeksploitasi atau mengakibatkan orang tersebut tereksploitasi. Hari ini kita akan membahas tentang tindak pidana mayantara yang sekali lagi saya katakan bahwa dalam tindak pidana khusus, materi-materi yang kami tampilkan ini akan selalu berkaitan. Begitu juga dengan tindak pidana mayantara dengan tindak pidana perdagangan orang yang tadi saya bahas. Dalam tindak pidana mayantara, saya akan memberikan materi tentang definisi dan dasar hukumnya, perkembangan regulasi baik secara nasional maupun internasional, dan pengaturan yurisdiksi tindak pidana mayantara. Dasar hukum dari tindak pidana mayantara yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Tindak pidana mayantara ini sangat berkaitan erat dengan informasi dan transaksi elektronik, media sosial yang selama ini kita gunakan. Dulunya, sebelum ada istilah mayantara, kita selalu menyebutnya dengan istilah cybercrime atau pidana siber. Awalnya, cyber atau cyber law, yaitu berarti hukum siber, dan ada juga yang berbicara tentang cyberspace atau ruang siber. Nah, dengan adanya istilah baru, maka siber digantikan dengan istilah mayantara. Menurut Majid-Yar, tindak pidana mayantara tersebut tidak ada definisi yang konsisten. Bahkan di antara aparat penegak hukum yang berusaha dalam menangani masalah tentang mayantara. Sebagian analis tindak pidana mayantara fokus pada perbuatan seseorang tersebut dengan diancamnya sanksi yang dilihat dalam pidananya. Tapi sebagian lagi melihatnya secara perbuatan yang mungkin tidak termasuk sebagai perbuatan yang ilegal, tetapi masyarakat dapat menganggapnya sebagai perbuatan yang menyimpang atau devian. Selanjutnya saya akan membahas tentang perkembangan regulasi nasional bagi tindak pidana mayantara. Di tahun 1990, masyarakat sudah mengenal istilah teknologi. Indonesia sudah mempunyai teknologi komputer yang cukup meningkat. Lalu di tahun 2000-an, pemerintah mulai menggagas aktivitas cyberspace. Adanya rancangan undang-undang pemanfaatan teknologi dan informasi. Lalu dilanjutkan di tahun 2003, Kementerian Kominfo membentuk rancangan undang-undang informasi, komunikasi, dan transaksi elektronik. Dan di tahun 2005, Depkominfo mengeluarkan RUU Informasi dan Transaksi Elektronik. Lalu di tahun 2008, tepatnya pada tanggal 25 Maret, RUU tentang ITE tersebut berubah menjadi undang-undang dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di tanggal 21 April 2008. Tujuan adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi secara elektronik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi menengah dan mencegah terjadinya kejahatan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, juga melindungi masyarakat dalam penggunaan jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
Dalam Undang-Undang ITE terdiri dalam 13 bab dengan 54 pasal, pasal 27 sampai pasal 37 tentang perbuatan yang dilarang, pasal 45 dan pasal 52 tentang sanksi pidananya. Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ternyata tidak sesuai dengan Konvensi Dewan Eropa tentang Convention on Cybercrime 2001. Akhirnya, draft rancangan undang-undang tentang tindak pidana teknologi informasi pun sempat dicekal. Keluarnya RUU TPT tadi memberikan ada 5 jenis tindak pidana, yaitu tentang penipuan, pelanggaran hak cipta dan hak-hak terkait, menghambat atau menghalangi proses peradilan, pembantuan dan pengusutan, pelanggaran kewajiban oleh penyelenggara sistem. Klasifikasi tindak pidana mayantara menurut RUU KUHP yaitu tentang mengenai penggunaan dan perusakan informasi elektronik dan nama domain. Lalu yang kedua ada tanpa hak mengakses komputer dan sistem elektronik. Lalu yang ketiga ada pornografi anak melalui komputer. Nah, dalam perkembangan zaman saat ini, RUU KUHP sudah memasukkan klasifikasi-klasifikasi mayantara. Salah satunya tujuannya adalah karena masyarakat sudah tidak bisa lepas lagi dengan elektronik. Saat ini, masyarakat lebih aman ketinggalan dompet, ketinggalan uang daripada ketinggalan HP. Kenapa? Karena semua informasi yang sudah ada itu adanya di handphone semua. Bahkan saat ini untuk pembayaran pun kadang kita sudah membayar via cashless. Artinya nggak bawa uang pun nggak masalah, yang penting kita memegang handphone. Artinya kalau begitu informasi elektronik pun itu akan selalu semakin berkembang. Dari sisi positifnya itu bisa kita ambil. Tetapi kenyataannya perkembangan kejahatan itu akan terus berkembang. Tidak bisa kita hilangkan. Kita minimalisir masih bisa, tapi tidak akan pernah bisa kita hilangkan. Akhirnya RUU KUHP pun memberikan ruang untuk tindak pidana mayantara. Saya mengambil contoh tadi tentang pornografi anak melalui komputer. Nah, saat ini kasus pedofilia di komputer, bahkan foto-foto anak yang diculik, foto-foto anak yang mau dijual itu sudah menyebar melalui media-media sosial. Nah, caranya bagi kita yang paham tentang tindak pidana mayantara atau sedikit-sedikit kita sudah mengetahui apa sih siber itu, apa sih mayantara itu, kita tidaknya sudah bisa mencegah terjadinya tindak pidana mayantara. Selain secara nasional, tindak pidana mayantara juga diatur dalam perkembangan regulasi secara internasional, yaitu dalam Organization for Economic Cooperation and Development, lalu dalam United Nations, the Group of Eight, Council of Europe, yang pada akhirnya Indonesia meratifikasinya dalam Undang-Undang ITE. Dalam pasal 2 Undang-Undang ITE disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana yang berada di dalam wilayah hukum Indonesia atau berada di luar wilayah hukum Indonesia dan mempunyai akibat hukum di wilayah Indonesia dan merugikan kepentingan hukum Indonesia dengan pengaturan secara teritorial dan perlindungannya di luar wilayah dan di dalam wilayah dengan tujuan untuk melindungi kepentingan vital suatu negara. Sekian materi yang telah saya sampaikan tentang tindak pidana mayantara. Lebih dan kurangnya bisa teman-teman tanyakan lewat email atau lewat media sosial lainnya, dan secepat mungkin kami tim akan menjawabnya. Untuk menutup pertemuan ini, saya akan menyampaikan kesimpulan tentang tindak pidana mayantara. Tindak pidana mayantara diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dengan perkembangan regulasi internasional yang diratifikasi dalam perkembangan regulasi nasional. Sekian pertemuan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.